kita nanti akan membaca kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, kaget kali ya Bapak Ibu. Loh, kok Bu Nur? Gitu ya. Bapak Ibu, saya bukan pendeta ya. Tapi saya pastikan saya adalah hamba Tuhan. Sama seperti semua kita yang hadir di tempat ini, kita adalah hamba Tuhan. Karena cuma dua pilihan, hamba Tuhan atau hamba kegelapan. Jadi saya yakin kita semua adalah hamba kepada kebenaran. Saya minta tolong kepada sound system untuk membukakan ayat yang terdapat dalam Ulangan pasal yang 6, pasal ke-6 ayat 5 sampai 9. Saya tolong dibantu. Ulangan pasal 6 ayat 5 sampai 9. Ini adalah hari yang istimewa buat kami kaum wanita, tetapi bapak-bapak jangan khawatir ya. Waduh, saya salah datang nih. Rupanya acara wanita, tidak. Firman Tuhan untuk kita semua. Oke, sudah? Halo. Ulangan pasal 6 ayat 5 sampai 9. Oke, kita akan baca bersama-sama bergantian. Saya ayat yang kelima, nanti Bapak Ibu membacakan ayat berikutnya. Saya mulai, maaf saya buka masker karena ini jadi berembun. Saya nggak bisa lihat. Oh, maaf. Ada yang kelupaan. Terima kasih untuk ibu-ibu Winarwastu yang telah membawa jemaat Tuhan untuk dapat menyembah Tuhan. Kami persilakan untuk duduk. Maaf ya Ibu. Ini menandakan usia sudah tua. Oke, saya akan bacakan Ulangan pasal yang ke-6 ayat 5. Saya yang akan baca ayat 6 dan seterusnya, nanti kita bergantian. Pujilah Tuhan. Ulangan pasal 6 ayat yang kelima. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Satu ayat lagi terambil dari Matius 28 ayat 20a, saya saja yang membacakannya. Firman Tuhan katakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Kami siap untuk melakukan tugas mulia yang Engkau sampaikan kepada kami pada pagi hari ini. Urapi hamba yang tidak ada apa-apanya ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong untuk menjabarkannya di hati umat-Mu dan di hati semua yang mendengar pemberitaan firman ini. Dalam nama Yesus yang siap diberkati oleh Tuhan, katakan amin. Mari silahkan duduk. Demikian juga saya menyapa Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Tuhan kiranya hadir di tempat atau di rumah Bapak Ibu sekalian sehingga kita sama-sama diberkati. Firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini meminta kita untuk mengajar. Wow, siap ya jadi guru ya? Aminnya cuman Pak Raja. Karena ini harus kita lakukan.
Firman Tuhan ini bukan hanya untuk didengar, tetapi dikerjakan. Ya. Kalau begitu, kalau kita harus mengajar Bapak Ibu, tentu kita persiapannya apa? Kita harus belajar, betul? Apa yang kita sampaikan kalau kita sendiri juga tidak belajar? Apa yang kita pelajari? Waduh, ini suruh sekolah lagi ya? Enggak. Tetapi pelajarannya adalah tentang firman Tuhan. Itu sebabnya di Hosea 4 ayat yang ke-6 dikatakan, umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Bukan karena Bapak Ibu tidak ahli dalam matematika, tidak ahli di dalam accounting dan lain sebagainya. Tetapi pengetahuan tentang pengenalan akan Allah. Pagi hari ini kita diminta oleh kaum wanita Narwastu untuk melakukan regenerasi dan juga estafet iman di dalam pelayanan dan gereja. Tetapi saya akan lebih banyak menyorotinya dari sisi keluarga. Kenapa? Kalau dari sisi sebagai jemaat ya, mempersiapkannya di tengah-tengah gereja tentunya adalah lewat doa-doa yang kita panjatkan buat kedewasaan iman jemaat, juga buat jiwa-jiwa baru, petobat-petobat baru yang butuh pelayanan dan penerapannya. Dikatakan kita harus mengerjakannya berulang-ulang. Tentu kita semua yang duduk di rumah Tuhan ataupun yang ada di rumah, kita sudah melakukannya. Kapan berulang-ulangnya? Tatkala kita secara pribadi menggali firman Tuhan atau membaca firman Tuhan. Atau tatkala kita beribadah seperti pada pagi hari ini, atau setiap minggu kita diajar oleh hamba-hambanya tentang firman Tuhan. Itu artinya adalah kita melakukannya berulang-ulang. Kalau kita berbicara tentang regenerasi, berarti pemikiran kita pasti kita melanjutkan apa yang kita fahami, meneruskannya kepada usia-usia di bawah kita atau kepada anak cucu kita. Kenapa? Karena kita ini semakin hari semakin tua. Benar Bapak Ibu? Merasa tua enggak? Iya. Kalau dalam usia kita secara normal memang itulah secara alami ya. Semakin lanjut usia kita, maka semakin merosot kemampuan kita. Ya, kita harus akui itu, tapi itu adalah hal yang normal di hadapan Tuhan. Kita mengalami kemerosotan dalam daya ingat, ya, yang usia 50 tahun ke atas kita terserang yang disebut dengan PDI, penurunan daya ingat. Ya. Atau kita juga diperhadapkan dengan kemerosotan secara fisik. Kita melihat usia-usia 50-60 kita udah jalannya tertatih-tatih, betul ya Bapak Ibu, nggak kuat lagi naik tangga, naik eskalator saja. Itu menandakan ada kemerosotan dalam kehidupan kita secara tubuh maupun secara knowledge kita atau pengetahuan kita. Ya. Jadi kalau kita tidak persiapkan generasi berikutnya untuk mereka dapat berdiri teguh melanjutkan pelayanan pekerjaan Tuhan, gereja bisa mengalami kemunduran Bapak Ibu. Jadi ini tugas yang sangat mulia yang harus kita responi. Tadi saya di awal katakan kita harus jadi pelakunya. Jangan bilang
Wah, Bu Nur salah nih. Gue mah udah gak punya anak kecil tahu. Tetapi kita punya anak cucu. Kita punya banyak keluarga yang harus dibangun untuk mengenal Tuhan. Iman yang kita miliki, kita harus tularkan kepada anak cucu kita. Ya. Supaya generasi yang akan datang dipersiapkan untuk melanjutkan tugas pelayanan, tentunya tugas pelayanan yang lebih baik dari kita ya Pak Priyo ya. Harus lebih baik karena kita punya keterbatasan tadi, daya ingat sudah menurun. Jadi kita harapkan generasi muda harus tampil lebih baik. Ini juga membuktikan saya mengalami PDI, jadi saya harus bikin catatan khusus. Kalau enggak nanti belepetan kemana-mana. Iya, regenerasi sendiri tidak hanya terjadi dalam rumah Tuhan atau dalam persepsi iman saja, tetapi regenerasi terjadi di segala bidang Bapak Ibu. Ya, regenerasi terjadi di perusahaan-perusahaan, di departemen-departemen di dalam negeri kita ini, ya. Generasi muda dipersiapkan untuk dapat melanjutkan suatu kepemimpinan yang jauh akan lebih baik. Oleh sebab itu, kita harus mampu untuk melakukan peningkatan mutu. Peningkatan mutu menjadi acuan kita untuk mempersiapkan generasi penerus. Oleh sebab itu kita diminta untuk dapat melakukan apa yang disebut dengan estafet iman. Estafet, kalau estafet berarti yang ada di benak kita meneruskan, ya, meneruskan apa yang ada di dalam kehidupan kita, pengalaman pribadi kita bersama Tuhan. Pengalaman pribadi kita tentang kebaikan Tuhan yang kita alami. Kita perlu tularkan itu kepada seisi rumah tangga kita. Bapak Ibu yang bergumul bertahun-tahun untuk pasangan hidupmu, entah itu berdoa bagi istri, entah itu berdoa bagi suami, ataupun berdoa bagi anak-anakmu, dan seolah-olah Tuhan belum mendengar seruan kita. Maka kita harus berani bertindak, karena Tuhan berjanji di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-14, bila mana engkau mencari aku, engkau akan menemukan aku, kata Tuhan. Nggak bisa tidak, ya. Tuhan yang punya janji, bukan manusia yang berjanji kepada kita. Oleh sebab itu, orang tua, sebagai orang tua, para orang tua, kita diberi otoritas yang khusus oleh Tuhan untuk mendidik dan membesarkan anak-anak yang dipercayakannya di tengah-tengah keluarga kita secara bertanggung jawab. Di dalam Amsal 22 ayat 6 dikatakan, didiklah orang muda sehingga nanti pada masa tuanya pun dia tidak akan melenceng dari jalan kebenaran itu. Ayah ibu dipanggil oleh Tuhan menyatakan kasih Allah di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Dan yang paling luar biasa, lewat contoh dan teladan hidup kita. Gak usah banyak ngomong, tetapi tatkala kita dapat memberi contoh dan teladan. Seperti apa contoh dan teladannya? Kalau kita adalah orang yang malas beribadah,
malas berdoa. Bagaimana mungkin kita bisa mengatakan kepada anak-anak kita, ayo sekolah minggu, ayo ke gereja. Lah kita aja malas. Ada kesaksian anak-anak sekolah minggu, mereka hanya diantar orang tuanya, ditaruh di kelas sekolah minggunya, kemudian ditinggalkan, mereka pulang dan tidur kembali. Ya, terus nanti jam mereka pulang dijemput. Tidak seperti itu. Jangan kita memasrahkan pendidikan iman kepada keturunan kita hanya kepada guru-guru sekolah minggu. Memang itu baik, tetapi kita lah yang lebih bertanggung jawab. Karena Allah memilih kita sebagai orang tua bagi anak-anak kita untuk mengajarkan iman percaya kita kepada mereka sejak dari dini. Sejak dari dini. Bahkan mohon maaf ya Bapak Ibu, sejak dalam kandungan. Saya ingat banget suami seringkali tumpangkan tangan di perut yang lagi ada bayi di dalamnya. Didoakan supaya menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Walaupun ini banyakan yang hadir ini udah tua-tua, waduh saya udah gak hamil lagi, udah telat dong, enggak. Tetapi pendidikan ini harus dimulai sejak usia dini, supaya kita tidak terlambat untuk menolongnya. Kita dapat melakukan pendidikan ini lewat ibadah keluarga. Halo, adakah ibadah keluarga di rumah kita? Kalau ini kita lalaikan Bapak Ibu, terbayang bagi kita? Tidak ada mesbah doa, maka rumah tangga kita atau keluarga kita atau rumah kita dipenuhi dengan gelap gulita adanya. Sebab kita tidak memperdengarkan firman-Nya. Jadi buat Bapak Ibu yang masih belum melakukan ini, tidak ada kata terlambat. Tetapi mari kita akan mulai Bapak Ibu. Saya sangat terkagum-kagum dengan Ibu Tiur yang selalu membaca kebenaran firman itu di tangga karena suaminya belum bertobat, belum mengenal Tuhan. Dia bacanya di tangga kenceng-kenceng supaya suaminya yang berada di bawah dengar firman Tuhan. Itu salah satu usaha dan saya tahu Bapa Surgawi amat menghargai itu. Jangan pernah kecewa, Tuhan sampai kapan aku berdoa? Ya Pak Raja, terus bergumul kepada Tuhan. Sampai saatnya kita dibuat kagum oleh Bapa kita yang sangat baik itu. Sekalipun kita tahu pola asuh kita kepada anak-anak kita, cara kita untuk mendidik mereka tentu sangat berbeda-beda. Itu sangat tergantung kepada orang tua. Ya, misalnya orang tua yang memiliki pemahaman yang sangat terbatas dengan firman Tuhan, maka otomatis anak-anaknya juga akan mengalami pemahaman yang minim juga. Ya, karena mereka kan kita yang harus mengajar, ya. Itu sebabnya suatu ketika pada hari Minggu ada seorang anak sekolah minggu, dia habis ibadah sekolah minggu nangis kepada ibunya. Ibunya nanya, "Loh, kenapa kamu nangis?" "Iya Ma, saya dibilang meruntuhkan tembok." Loh, makanya jangan lasak, rupanya anak ini agak sedikit hiperaktif ya. Makanya jangan lasak. Kamu kalau ini aja lari-larian, bukannya duduk diam. "Orang aku gak ngapa-ngapain kok," kata anaknya. Terus kemudian ayahnya dari belakang mendengar pembicaraan ini. Ayahnya bilang, "Kenapa kok dia nangis?" "Iya, ini guru sekolah minggunya aneh juga nih.
ngatain anak kita ngerobohin tembok coba. Ya udah tanya deh, kebetulan ayahnya di bidang properti. Ayahnya bilang, ya udah tanya berapa kerugiannya. Sanggup apa? Bayar kerugian tembok Yeriko kok yang roboh. Kenapa? Karena anak ini bernama Joshua. Gurunya menceritakan tentang Joshua yang merobohkan tembok. Bapaknya mau ganti kerugian. Wow, luar biasa ya. Itu karena pemahaman yang kurang, yang dialami oleh orang tua. Dan satu lagi, bagi ayah ibu yang hidupnya super duper sibuk. Ada ya di sini ya? Ya kami termasuk. Kenapa? Dulu saya ingat masih anak-anak masih sekolah, kami harus berangkat jam 5, pulangnya nanti jam 6 sore. Ya, kali orang yang tersibuk di Cimanggis waktu itu adalah kami, gitu ya. Tetapi hati-hati Bapak Ibu, anak yang berasal dari kondisi seperti ini yang sangat kurang memberi perhatian kepada anak-anaknya, maka akan terjadi bisa terjadi, bukan walaupun tidak pasti ya, bisa terjadi anak-anak kita menjadi troublemaker. Apa itu? Bikin ulah, bikin masalah terus. Sebentar-sebentar dari sekolahnya ada panggilan untuk orang tua. Karena apa? Kehidupan manusia, sekalipun dia anak kecil, ada satu kebutuhan dalam hidup kita sebagai manusia adalah butuh diperhatikan. Betul? Coba ingat-ingat. Kalau suami nggak ditanya mau minum apa Pak, itu kita kerjakan hanya kalau ingat berarti dia kan butuh perhatian ya. Ya. Jadi ada tugas kita sebagai ibu-ibu, kita harus bisa mampu melakukan, memberi perhatian untuk seisi rumah tangga kita. Tetapi bukan hanya ibu-ibu ya, bapak-bapak juga beri perhatianmu kepada anak-anakmu. Jangan sampai kita berlalu satu hari tidak ada komunikasi yang baik yang dapat dirasakan oleh seisi rumah tangga kita. Oleh karena apa? Kesibukan kita yang sudah menyita semua kekuatan kita. Kita salah di hadapan Tuhan. Ya. Kita juga sangat mengalami bagaimana kita sebagai umat Tuhan pada dewasa ini, kita juga menerima pengajaran mungkin. Ya kalau orang tuanya pendeta kayak Ibu Grace, dia pasti dapat pengajaran yang luar biasa sejak dari dini. Tetapi buat kita yang lain, kita juga mendapat pemahaman tentang iman yang sangat minim dari orang tua kita yang tidak punya banyak pengetahuan tentang firman Tuhan. Oleh sebab itu jangan berkecil hati. Nyatanya kita bisa ya dibangun oleh Tuhan, yaitu tadi lewat pengajaran berulang-ulang. Tatkala kita bersedia diajar oleh Tuhan lewat khotbah-khotbah, lewat pembacaan firman Tuhan dan lain sebagainya. Allah sanggup menolong dan menyempurnakan pengiringan kita sampai hari ini. Amin Bapak Ibu. Iya. Bukan kuat gagah kita, tetapi Tuhan menolong. Karena apa? Kedewasaan iman tidak terjadi secara proses alamiah. Artinya kalau proses alamiah, ya udah nanti dia juga ngerti sendiri. Enggak. Kita harus melalui satu pemahaman yang sungguh-sungguh berasal dari Tuhan. Ya. Kita memerlukan pengajaran tentang firman Tuhan dengan berulang-ulang yang kita dapatkan lewat khotbah dan lain sebagainya. Karena firman Tuhan di dalam Roma 10 ayat 17 mengatakan,
Sebab iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman bukan timbul dari pendengaran akan cerita Korea. Tetapi harus dari cerita firman Tuhan. Bukan dari drama Korea ya. Kita banyakkan waktunya mungkin untuk hal-hal yang seperti itu. Kita percaya peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya, di mana Roh Kudus bekerja untuk menginsafkan manusia akan dosa dan akan adanya penghakiman. Karena apa? Setiap dosa yang kita kerjakan ganjarannya adalah penghakiman. Nahum 1 ayat 3 mengatakan semua kesalahan atau dosa itu ganjarannya adalah hukuman. Dan yang paling berbahayanya kalau kita menyadari itu setelah nanti, setelah kita selesai dari dunia ini baru kita sadar bahwa semua dosa itu akan menerima hukuman. Wah, bagian kita sudah pasti itu api yang bernyala-nyala untuk selama-lamanya. Jadi oleh sebab itu dari sekarang Bapak Ibu kita serius menanggapi firman Tuhan. Yehezkiel pasal 36 ayat 26 dan 27 dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Tuhan menolong kita, memberi kepada kita ini hati yang taat Bapak Ibu. Walaupun kedagingan kita rasanya, aduh kalau doa males banget lah ya. Tapi ingat, Tuhan lewat rohnya memberi kita hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ulangan pasal 30 ayat 6 dikatakan, dan Tuhan Allahmu akan menyunatkan hatimu dan hati keturunanmu. Ya, bukan hanya hati kita sebagai orang tua, tetapi hati anak-anak cucu kita. Sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Ini tadi pembacaan teks kita, supaya kita mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita. Sekarang kita tanya diri kita, sungguhkah aku sudah melakukannya dengan segenap hati atau separuh hati atau seperempat hati? Itu jawaban yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Bapa Surgawi. Yesaya 65 ayat 1 sampai 3a dikatakan, aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang mencari aku. Aku telah berkata, ingat dengerin ini, Tuhan bilang, ini aku kata Tuhan. Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik dan mengikuti rancangannya sendiri. Kita sudah lihat berita yang paling santer di negeri kita ini. Tatkala manusia itu mengikuti rancangannya sendiri, hancur semuanya, hancur. Gak ada artinya. Sekalipun punya kedudukan yang sangat tinggi. Tetapi kalau rancangan yang kita kerjakan adalah rancangan hati kita, maka Tuhan tidak berkenan. Kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik dan mengikuti rancangannya sendiri. Suku bangsa yang menyakitkan hatiku, kata Tuhan, senantiasa
di depan mataku. Inilah yang harus kita ubah di hadapan Tuhan. Jangan lagi kita menyakitkan hati Tuhan. Tuhan udah terlalu sakit untuk menanggung dosa dan pelanggaran kita. Dia rela disalibkan. Dia rela mati gantikan kita. Tadi di topik pertama dikatakan supaya kita mampu melakukan estafet iman kepada anak cucu kita. Poin yang kedua adalah menjadi warisan yang baik bagi generasi yang akan datang. Ulangan 6 ayat 7 dikatakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Dengan pemberian dasar agama yang benar, maka anak memiliki fondasi yang kuat yang akan memampukan mereka untuk berdiri sebagai bangunan Allah yang kokoh dan dapat menunjukkan imannya dalam hidup rohani dan dalam sikap dan perilaku. Bapak Ibu, jikalau engkau mempersiapkan warisan kepada anak-anakmu berupa harta, itu enggak salah. Tetapi itu bisa sirna, bisa binasa dalam sekejap. Hitungannya kemarin 3 menit. Halo, enggak sampai sehari. Habis semuanya, habis. Jadi yang sangat perlu kita membangun iman percaya anak-anak kita di dalam dasar firman Tuhan. Ulangan pasal 6 ayat 25. Bapak Ibu, salah sih ya, dari awal harusnya saya memberitahu. Ini ayatnya banyak, harusnya kita nyatet masing-masing. Saya ini bukan pendeta, tetapi setiap khotbah saya sering mencatat sehingga nanti saya bisa ulang kembali di rumah untuk membacanya. Tapi ini udah sampai di akhir ya, tapi nggak apa-apa lah. Ulangan 6 ayat 1 sampai 4 dikatakan, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Amin. Halo. Amin. Ini ketetapan Tuhan yang disampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Dikatakan supaya lanjut umurmu. Bikin kita lanjut usia bukan karena makan 4 sehat 5 sempurna Bapak Ibu. Bukan karena kita telah menjaga kesehatan kita sedemikian rupa. Tetapi tatkala kita melakukan kebenaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur pasal pertama, untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Maka kita diibaratkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Artinya apa? Tidak ada masa kekeringan buat kita. Jadi jikalau engkau mengalami kekeringan rohani maupun kekeringan materi di tengah-tengah keluargamu, periksa dirimu. Sungguhkah engkau telah merenungkan firman-Nya siang dan malam, atau hanya merenungkannya hanya tatkala di gereja saja? Maka kita akan mengalami kekeringan. Ya, harusnya sih kita sebagai usia 50 tahun ke atas, kita tidak perlu mengalami apa yang dibilang kemerosotan daya ingat. Saya sangat terberkati dengan kesaksian seorang hamba Tuhan yang berusia 100 tahun lebih. Dia telah membaca kebenaran
firman Tuhan berulang-ulang. Bahkan di kesaksiannya kalau tidak salah 90 kali dia sudah mengulang dari Kejadian sampai Wahyu. Saya sangat diberkati. Mungkin Bapak Ibu, ada yang udah lulus di sini baca firman Tuhan? Udahlah ya semua ya, harus itu. Kalau belum bertobat, segera mulai. Tetapi tugas kita bukan hanya membaca, kita harus merenungkan dan melakukannya. Saya bikin tanda di Alkitab saya sehingga saya bisa melihat. Itu setelah saya pensiun tapi ya. Sebelum-sebelumnya baca tapi saya nggak kasih tanda. Jadi saya sendiri nggak bisa mengatakan saya sudah sekian kali. Tetapi saya bersyukur. Tuhan amat baik, teramat baik buat hidup ini. Dikatakan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, dengarlah hai umat Tuhan yang beribadah pada pagi hari ini. Lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu dan supaya menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan oleh Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ini janji berkat berlimpah bukan hanya bentuk dalam susu dan madu di tengah-tengah keluarga kita, tetapi berkat yang tercurah, yang dilimpahkan oleh Tuhan sampai kita tidak sanggup untuk menampungnya. Pengalaman ini harus ada di dalam kehidupan kita. Kita harus dapat menyaksikan, iya Tuhan, aku mengalaminya. Tetapi kalau engkau diperhadapkan dengan kekurangan, terus tiap hari berjuang untuk mendapatkan makanan dan minuman. Periksa, apa yang salah ya Bapak? Sehingga aku mengalami semuanya. Karena janji Tuhan tidak bisa tidak, dia pasti genapi. Amin. Kalau saya dapat simpulkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, ialah supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kami undang singer untuk naik. Maaf ya Bapak Ibu, saya terlalu berapi-api untuk menyampaikan kebenaran firman ini. Karena saya tidak mau terhutang di hadapan Tuhan. Biarlah kebenaran ini boleh kita responi dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sehingga kita menjadi keluarga-keluarga yang beroleh kemenangan dari hari ke hari. Sampai Tuhan memanggil kita. Kita didapati menjadi orang-orang yang setia kepadanya. Kita akan menaikkan satu pujian. Betapa besar kasih-Mu Allahku. Kami